Dra, Ara menguak pintu kamar Jalendra. Sejak pagi, lelaki itu tidak keluar kamar. Biwati mengatakan, Janendra sering sesak nafas dan dari kemarin tidak nafsu makan. Kamar Jalendra bernuansa putih, rapi dan api. Pada dinding terdapat lukisan-lukisan berukuran kecil. Lukisan kota-kota besar yang ada di dunia. Janendra meringkuk seperti bayi. Dia bergumam lirih. Aku tidak suka kamu melihatku seperti ini, Arah. Kamu tidak pergi ke dokter. Rasa sesak ini berlahan akan hilang. Aku ingin sendirian. Ara pun keluar kamar. Dia cukup lama berdiri di depan pintu kamar, khawatir pada kondisi Janendra. Selama 2 bulan tinggal satu atap, dia memang sering melihat Jalendra menutup diri di kamar. Biwati, apa sebaiknya menghubungi kakaknya Jalendra? Jangan khawatir, Arah. Pak Jalendra akan baik-baik saja, saut Biwati. Bagaimana tidak khawatir melihat Jalendra terbaring lemah? Mengapa dia tidak tinggal bersama kakaknya? Apa kakaknya orang yang tidak punya perasaan? Pikiran itu mengganggu Arah. Dia masih berdiri termangu, kalau tidak ditarik ujung kemejanya oleh Zora. Jo, kamu lapar ya? Ara mengangkat tubuh putri kecilnya yang sedang belajar berjalan. Ara menyuapi putrinya di teras belakang. Dia sangat bersyukur Zora tidak rewel dalam hal makanan. Ara meraih ponsel yang bergetar. Selamat sore, Mbak Ara. Saya ingin pesan peyek kacang 1 kilogram dan salad buah ukuran sedang. Pembayaran waktu diantar atau transfer sekarang? Seperti biasa, Ara akan mengecek foto profil. Hanya kedua tangan yang berada di meja dengan secangkir kopi hitam. Ara menduga si pelanggan baru ini adalah lelaki. Di tangan jari jam tangan yang melingkar. Karena baru pertama kali memesan, Ara mengarahkan untuk mentransfer. Tidak butuh waktu lama, si pelanggan mengirim bukti transfer. Gedung ada wangsa. Ara menggerit dahi, membaca alamat si pemesan yang mengaku bernama Rio. Tidak biasa orang kantoran pesan rempeyek. Rio minta dikirim besok pukul 11 siang. Namun Rio kemudian mengubah alamat karena besok hari Sabtu. Kalian berdua sangat mirip, ujar Jalendra. Ara mendongak. Kau sudah baikan? Lumayan. Jalendra duduk di kursi malas. Danu yang dari kemarin tidak terlihat muncul di teras. Lelaki itu mengatakan akan menikahi Dewi 1 bulan lagi. Apa tidak ada perempuan lain? Celetuk Arah. Tidak ada, Mbak. Dewi orangnya baik, saut Danu. Arah tersenyum sinis. Arah hanya tidak ingin menyakiti Danu jika kelak dia membalas kelakuan Dewi. Biarkan saja, Arah. Cinta itu kadang membutakan hati dan pikiran. Janendra menugas. Besok malam jadi datang ke pesta. Aku tidak berani dah. Bagaimana kalau aku lepas kendali, menjambak dan menyerang mereka? Ujar Arah sembari mengelap pipi Zora. Aku tidak akan memaksa. Beritahu aku kalau kamu berubah pikiran, ucap Janendra. Oh ya Danu,
Hadiah pernikahan, aku akan memberikan tiket perjalanan ke Bali, hotel bintang 5. Terima kasih Pak, ucap Danu. Supaya bisa menjadi kenangan terindah sebelum terjadinya penderitaan. Janindra tersenyum penuh arti. Dewi dan Lastri sedang berada di spa. Mereka menghabiskan waktu untuk mempercantik diri menjelang pernikahan Bayu dan Gisel. Bu, Danu akan mengajak bulan madu ke Bali. Fasilitas kelas VIP semua, kata Dewi yang tidur tengkurap, tempat tidur khusus. Sementara tubuhnya sedang dipijat dengan lelehan coklat. Kapan kamu ke rumahnya? Nanti sore. Ibu ingin ikut? Tidak, ibu ingin istirahat untuk hari besar, tolak Lastri. Aku membayangkan hidup di rumah besar dengan pelayan-pelayan, ungkap Dewi. Lastri merasa sangat beruntung. Hidupnya akan bergelimang harta tanpa butuh kerja keras. Setelah ini, kita ke toko perhiasan. Gisel ingin kita memakai perhiasan yang tidak berlebihan. Namanya perhiasannya harus berlebihan, timpal Lastri. Bu, orang kaya itu perhiasannya terlihat sederhana, tapi harganya selangit. Bukan gelang emas 20 biji yang dipakai satu di tangan, sindir Dewi pada ibunya. Lastri memberut. Iya, aku akan menurut. Ara sebenarnya bisa menggunakan jasa kirim untuk mengantar pesanan. Tetapi dia ada tujuan lain. Ara sekalian mengecek tempat kos. Dengan diantar Gojek online, Ara menuju rumah Rio. Rumah tanpa pagar itu terlihat teduh karena adanya pohon mangga di halaman yang tidak luas. Tanaman seperti lidah mertua, sirih gading, kuping gajah tertata api di pot-pot berwarna hitam. Jari Ara menekan tombol bel pintu. Ara yang menggendong Zora mulai tidak sabaran karena sang empunya rumah tidak segera muncul. Permisi. Ara mengetuk pintu cukup keras. Perempuan itu berpikiran mungkin Ryu lupa. Ara menaruh kantong plastik putih berisi rempeyek dan salad buah. Dia merogoh ponsel di dalam tas. Pak Ryu, saya sudah di depan rumah. Karena tidak mendapat balasan, Ara menelepon Ryu, namun tidak diangkat. Pesanan saya taruh di meja teras. Ara kembali mengirim pesan. Ara duduk di kursi teras karena Zora merengek-rengek minta minum. Ara memberikan botol susu. Dia berada di teras rumah Rio sekitar 15 menit. Seunit mobil sedan hitam Eropa yang mengkilat di bawah sinar matahari berhenti di depan rumah. Perempuan berambut pendek turun dari kendaraan tersebut. Mbak Ara ya? Ara menganggukkan kepalanya. Jadi Rio adalah perempuan. Maaf Pak Rio. Ya, Pak Rio belum pulang karena adiknya mendadak masuk rumah sakit. Oh, tidak apa-apa. Kenapa tidak memberitahu lewat pesan saja? Tanya Ara penasaran. Perempuan berambut pendek itu mengambil kantong plastik di meja. Boleh saya antar pulang, Mbak? Jika tidak keberatan. Ara berpikir sejenak. Dia menyebutkan nama kos. Tinggal di kos. Rencana akan pindah ke kos. Ara duduk di jok belakang mobil. Sebenarnya, siapa Rio? Rumahnya bagus, tapi sepertinya harga mobilnya lebih mahal.
Ara melihat perempuan berambut pendek dan sopir berbadan kekar. Ara mengucapkan terima kasih saat sampai di tempat tujuan. Ara berjalan menyusuri gang menuju tempat kos berbentuk rumah petak berderet. Dia mengetuk rumah petak paling ujung, menemui orang yang mengurus kos. "Ibu Norma, saya Ara yang kemarin menelpon." "Oh iya, mari saya tunjukkan tempatnya." Bu Norma berjalan mendahului Ara. Dia membuka pintu kayu yang sedikit mengelupas catnya. 700.000 per bulan. Ara masuk ke dalam tempat kos. Ada dapur kecil dan kamar mandi. Sebenarnya cocok, tapi Ara sedikit ragu. "Bagaimana Mbak Ara?" "Besok akan saya kabarin," putus Ara. "Baik Mbak, saya tunggu." Lalu Ara berpamitan. Dia berderap menyusuri gang yang sama. Ara naik bus umum pulang ke rumah Janendra. Cuaca yang tadi cukup terik berubah drastis. Awan hitam tampak berarak di langit. Sampai di halte bus, Ara turun. Dia setengah berlari menuju rumah, khawatir hujan segera turun. "Aku baru saja akan teleponmu, Ara," kata Biwati. Ekspresi Biwati tampak khawatir. Ara mengisi rongga dadanya dengan udara. Nafasnya hampir agak tersengal karena berlari sambil menggendong bobot tubuh Jorah. "Memangnya ada apa, Bi?" Ara melepas kain gendongan, menurunkan Jorah ke ubin. Mbak Tita itu duduk sambil mencengkram biskuit. "Pak Janendra masuk rumah sakit. Dia tadi mendadak pingsan," kata Biwati. Jantung Ara mendadak tidak normal. Kedua kakinya lemas. Dia terduduk di kursi, seraya menyentuh dadanya. "Di rumah sakit mana?" Ara bertanya dengan bibir bergetar. "Aku tidak tahu. Danu belum mengabari." Biwati ikut duduk. Sama-sama cemas. Janendra pernah bercerita bahwa dia sudah siap jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil pulang. Sedari kecil, hidupnya penuh perjuangan untuk bertahan, bernafas di dunia.